Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama Ketua Umum DPP PPNSI, Perhimpunan Petani Nelayan seluruh Indonesia. Kebanyakan petani di kami itu buruh tani, jadi kadang-kadang membeli pupuk itu tidak sekalian, Pak. Mungkin di pupuk pertama, pupuk kedua, dan pemupukan ketiga, jadi ada 3 kali membeli pupuk dengan transportasi yang memang lumayan gitu ya, karena tidak ada angkot, kami harus perginya naik ojek, kan ojek lumayan juga ya Pak ya harga transportasinya. Mungkin itu, dan mudah-mudahan kedepannya sama seperti yang lain, ada kios-kios yang lebih dekat dengan domisili petani. Saya ingin juga itu ada harga ketetapan, Pak, untuk padi. Di saat kami bayar tenaga kerja kan susah, akhirnya tenaga kerja itu melambung. Perempuan saja satu dari pagi, dari jam 7 sampai jam 12 itu udah 50.000 per hari, belum dikasih makan. Nah, kalau misalkan lihat kos produksinya itu memang sudah lebih jauh lagi ya. Nah, mungkin itu sementara hasil panennya juga memang murah, Pak. Sekarang malah lagi murah. Harga padi itu sampai 300.000, antara 300 sampai 350.000 per kilo, per kuintal, atau per kilo itu 3.000 sampai 3.500. Dan kalau lihat kos-kosan produksi atau lihat hitung-hitungan keuntungan mungkin jauh ya, tapi kan petani tidak pernah mengeluh dan dia tidak pernah putus asa dan terus saja melaksanakan kegiatan itu. Khususnya di cabai, Pak, tahun ini saya heran. Kita semua tahu bahwa harga cabai anjlok beberapa bulan terakhir ini, ya, bahkan hampir 10 bulan ini, gitu kan. Dan itu jujur saja banyak petani yang sekarang itu udah bangkrut lah, kasarnya seperti itu, udah jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, Pak, gitu kan. Nah, ini yang menjadi PR. Ini kan tidak ada mekanisme mengenai harga yang stabil. Yang lebih menyakitkannya lagi, ternyata pemerintah kita masih impor. Saya mendapatkan data semester 1 2021, 27.000 ton cabai yang diimpor senilai 59,47 juta US dollar. Angka ini naik dibandingkan semester 1 2020 yang hanya 18.000 ton. Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana sakit hatinya kami. Kami ini anak siapa? Kami ini diperhatikan tidak? Sementara kami yang berjibaku di lapangan, sementara kami yang katanya penyangga tatanan negara Indonesia, tapi kami tidak merasa diperhatikan, Pak. Kami ini seperti dibiarkan begitu saja. Kami merasa tidak punya ayah, tidak punya bapak gitu, Pak. Malah bapak kami sendiri melakukan aksi yang tidak baik menurut kami, yang menyakiti perasaan kami. Kenapa di saat kami produksi banyak melimpah, ini malah impor, dan impornya itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya? Ini mohon dijelaskan.
sudah mah kami itu tidak mudah Pak. Bertani itu memerlukan tenaga, keringat, air mata, peluh, biaya, modal, waktu yang tidak sedikit pengorbanan kami. Di saat kami menemukan situasi seperti ini, bagaimana perasaan kami Pak? Sakit Pak. Dan ketika kami mau bangkit kembali, dari mana kami harus memulai lagi? Banyak loh Pak petani seperti itu. Ini mohon diperhatikan sekali gitu Pak. Jadi paling tidak gini, kami itu tidak membutuhkan harga yang mahal Pak. Tapi tolong harga murah pun kami juga jangan sampai melewati harga seperti itu. Jangan kami merasakan seperti itu. Yang kami harapkan, kami hanya membutuhkan harga yang stabil saja Pak. Stabil secara keekonomiannya. Itu saja. Pemerintah punya instrumennya kok banyak. Gitu kan? Kenapa ini tidak diciptakan? Gitu kan? Kemudian konsep pemasaran Pak. Kita ini selalu mengandalkan pengepul dan pengepul. Ketika kita berbicara beras, ada bulog. Kenapa di komoditi hortikultura tidak ada? Misalnya ada bulog untuk hortikultura, untuk cabai, kubis, apa dan sebagainya. Ada bulognya. Jadi kami itu ketika panen itu tahu, kami menjualnya langsung ke sana dengan harga yang sudah ditetapkan, dengan harga yang sudah ada acuannya. Pak, kalau setiap komoditi memiliki harga acuan, saya rasa siapapun di negeri ini akan menjadi sangat tertarik untuk terjun di dunia pertanian. Pernyataan Rembuk Petani Indonesia. Pernyataan Rembuk Petani Indonesia. Petani adalah penjaga tatanan negara Indonesia. Petani adalah penjaga tatanan negara Indonesia. Begitu kata Bung Karno. Begitu kata Bung Karno. Tanpa petani, negeri ini tidak berarti. Negeri ini tidak berarti. Bukan kami bermaksud menepuk diri. Bukan kami bermaksud menepuk diri. Tapi kami butuh pengakuan dari negeri ini. Tapi kami butuh pengakuan dari negeri ini. Tanpa petani, apa jadinya negeri ini? Apa jadinya negeri ini? Saat pandemi, petani jadi penjaga negeri. Petani jadi penjaga negeri. Saat pandemi, petani penopang ekonomi negeri ini. Petani penopang ekonomi negeri ini. Kami petani Indonesia. Kami petani Indonesia. Melarat dan hampir sekarat karena tidak punya alat yang hebat. Melarat dan hampir sekarat karena tidak punya alat yang hebat. Kami petani Indonesia. Kami petani Indonesia. Lahan semakin sempit dan terhimpit. Lahan semakin sempit dan terhimpit. Kami petani Indonesia. Kami petani Indonesia. Tidak punya daya ungkit karena tidak ada duit dan kebijakan yang pelit. Karena tidak ada duit dan kebijakan yang pelit. Kami petani Indonesia. Kami petani Indonesia. Bermental minder karena tidak pinter. Bermental minder karena tidak pinter. Oleh karena itu, kami petani Indonesia menuntut pemerintah. Kami petani Indonesia menuntut pemerintah. Satu. Buat kebijakan yang membuat petani pinter. Buat kebijakan yang membuat petani pinter. Dua. Buat kebijakan yang membuat petani berdaya dan sejahtera. Buat kebijakan yang membuat petani berdaya dan sejahtera. Tiga. Buat kebijakan yang membuat petani bermodal. Buat kebijakan yang membuat petani bermodal. Empat. Buat kebijakan yang membuat petani bangga dengan profesinya. Buat kebijakan yang membuat petani bangga dengan profesinya. Sehingga petani bisa berproduksi melimpah. Harga tidak murah. Hidupnya penuh berkah. Salam dari petani Indonesia. Petani nelayan berdaya. Indonesia jaya. Merdeka. Merdeka. Merdeka.